Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua KUA Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan para staf-stafnya. Kita doakan semua panitia penyelenggara, Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Para bapak dan ibu, hari ini materi saya bebas. Kalau masih ada yang ditanyain, silahkan. Karena semuanya udah jadi bapak ibu haji. Tadi udah tawaf ifadah, ya. Udah selesai hajinya. Tinggal apa? Siap-siap pulang. Ya, karena sudah apa? Sudah selesai rangkaian manasik bapak ibu sekalian. Saya cuma sedikit mereview aja, mengulang, barangkali perlu diingatkan kembali. Tapi sebelum saya ulang, bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita awali dulu dan kita bertasbih bersama ya. Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, Bu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala quwata. Bapak ibu, saya cuma ngencengin doang nih ya. Kalau tadi bapak ibu praktek, yang ditekankan adalah yang dilarang di dalam berihram. Karena kalau yang dilarang dikerjakan, maka kena dam. Nah, sekarang ini yang dibolehkan ketika berihram. Jadi kan ada dilarang, ada dibolehkan. Jangan sampai nanti yang dibolehkan nggak dikerjain, yang dilarang apa? Dikerjain. Jangan dibalik ya. Yang pertama, yang dibolehkan itu membunuh binatang buas atau membahayakan. Misalnya ada kalajengking, ada tikus, ada ular, ada anjing buas, gagak, nyamuk, lalat. Nah, besok bapak ibu musim panas, banyak lalat. Maka boleh bawa apa tuh yang gedigin lalat. Dikata gedigin, alatnya kecil ya. Kalau gedigin alatnya gede. Jadi alat yang membunuh lalat itu ketika kita sedang berihram, kamar kita banyak lalat, itu boleh. Ya. Membunuh nyamuk. Ya, kalau tidurnya banyak nyamuk. Nah, itu boleh sedang berihram. Ini jangan sampai ditukar nih. Nanti gara-gara bapak ibu bunuh lalat berantem bertengkar.
Ya, nggak boleh lu lagi ihram lu bunuh lalat lu, nah, gitu ya. Jadi bunuh lalat, bunuh kalajengking, atau ada tikus, ada ular di kamar bapak ibu. Yang biasa ibu-ibu yang takut apa? Kecoa. Umpamanya kecoa ya. Nah, itu boleh ketika sedang berihram. Yang kedua, mandi. Apalagi yang ihramnya atau hajinya haji ifrad. Ya, sudah pasti pakai ihramnya berhari-hari. Bisa 2 minggu, bisa 15 hari. Kalau nggak mandi, apa kata orang ya, maka boleh mandi. Yang penting ketika mandi hati-hati, jangan sampai ada rambut yang sengaja dirontokin atau dicabut, atau bebuluan yang ada di dalam diri kita, mau bulu hidung kek, mau bulu ketiak kek, mau bulu kaki kek. Kalau sedang berihram jangan dicabut. Mandi boleh. Yang kedua, nyikat gigi boleh. Ya. Ini karena takut pakai ihram kagak nyikat-nyikat dia. Lah ngomong-ngomong orang harum jadinya ya. Memakai minyak angin, balsem yang dimaksud untuk pengobatan. Ya, face care. Apa tadi kata Ustaz Rifki? Hot cream. Ya, yang kakinya pegel-pegel. Yang penting niatnya apa? Obat. Bukan niatnya berhias. Ada nggak orang berhias pakai minyak kayu putih? Ada nenek-nenek sama aki-aki ya. Ya, nenek-nenek kan minyak kayu putih. Nah, minyak angin ya. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang, gesper boleh. Ya, gesper apa aja boleh. Maksudnya gesper ihram atau gesper celana gitu ya. Atau umpamanya alat mengikat lain buat keselamatan ihramnya boleh. Kacamata juga apa? Boleh. Cincin juga boleh. Gelang yang banyak, kerenceng apa? Boleh. Ya. Kemudian bernaung di bawah pohon, di bawah payung, mobil, tenda dan pohon boleh. Yang penting payungnya jangan taruh di pala. Ya Ustaz Rifki ya, kan ada payung di pala diikat tuh ya. Nanti Bapak ketemu ada orang yang pakai payung diikat kepala. Nah, ya, kan kita pakai ihram dilarang nutup kepala. Ada payung yang diikat kepala. Tapi yang boleh itu payung yang begini. Nanti kalau panas, emang musim panas. Besok tawaf, besok di Arafah, panas, boleh bawa payung. Silahkan. Ya. Yang penting jangan payung nempel di pala. Khusus buat laki-laki. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan. Nah, kemarin kan banyak tuh permasalahan ditanya. Bagaimana kami nih nanti kalau wudu? Boleh dibuka kaos kakinya atau tangannya. Yang penting khusus buat perempuan. Maka nanti kalau perempuan batal ketika sedang berihram, berwudulah khusus di areal perempuan, walaupun kaos kaki dan tangannya terbuka, itu boleh. Ya. Kemudian mencuci dan mengganti kain ihram. Jadi ibu-ibu hari-hari nyuci boleh, nggak apa-apa. Yang penting jaga auratnya. Ya, ketika mau nyuci minimal kaos apa nih? Bagian pundak tangannya yang boleh terbuka, tapi ininya jangan digulung. Tangannya digulung ketika wudhu saja. Nah, mencuci tetap rapat. Kenapa? Karena nanti membuka apa? Aurat. Terutama khusus buat haji ifrad yang ihramnya rada lama. Kalau haji tamatu mah nyampe ke Mekah, jangan buru-buru nyuci bae. Ya, nyuci boleh, tapi kalau mau terbuka di dalam kamar mandi sendiri. Ya, sendiri dia nggak apa-apa. Tapi kalau nyucinya bareng-bareng, maka pakaian ihramnya harus apa? Rapat. Terus menggaruk kepala. Ya, menggaruk kepala, menggaruk badan boleh. Orang gatal palanya ya.
Karena takut nggak boleh, dia tahan, padahal masa gatal bet ini ya. Boleh, tapi hati-hati, takut rambutnya apa tuh? Rontok, ya. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut. Katakan motong ayam, ya boleh. Karena nggak ada lagi yang motong, tapi sementara kita pakai ihram, boleh memotong binatang walaupun dalam kondisi berihram. Memakai perhiasan bagi wanita boleh. Terus ini ya. Dah, oke. Dah, materi yang berikutnya. Ada yang ditanya. Itu hal-hal yang dibolehkan di dalam berihram, ya. Termasuk Bapak Ibu ketika mandi pakai sabun yang biasa atau cuci tangan pakai sabun yang biasa boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak punya sabun yang tidak berparfum, yang penting satu niatnya bukan untuk berhias, ya. Kayak ibu-ibu pakai apa tuh yang buat ketiak, kedodoran, nah, ya, itu kan niatnya berhias, bukan untuk membersihkan, ya. Kalau kita mandi pakai sabun mandi, niatnya pasti pengen apa? Bersih, bukan untuk berhias, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nih, ini saya ngulang doang nih. Karena kalau dari KBH Wafiz Alamin Center udah tuntas, ya. Tawaf ifadah bagi wanita haid. Karena tawaf ifadah itu rukun. Nggak boleh nggak tawaf dan nggak boleh diwakilkan. Kalau ada jamaah yang tidak tawaf ifadah, maka hajinya nggak sah. Tapi buat jamaah-jamaah yang di gelombang 2 atau di gelombang pertama tapi terakhir, dia masih punya kesempatan luas untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, yang masalah ini adalah buat gelombang pertama di kloter awal-awal. Kayak kami besok nih ya, rombongan KBH Wafiz Alamin Center ini, dia di tanggal 5 sudah berangkat. Kita wukuf di tanggal 6, tanggal 7 Lebaran Idul Adha ya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11 Juni baru pulang ke Mekah. 11, 12, 13, 14, 15, 16 punya waktu 5 hari setelah dari Mina, ya. Maka ketika pulang dari Mina itu harus segera melakukan tawaf ifadah, karena 2 hari sebelumnya kita sudah siap-siap untuk berangkat kembali ke Indonesia. Bagaimana dengan wanita yang setelah dari Mina dia masih mens, masih haid, sementara dia harus tawaf ifadah? Kalau nggak tawaf ifadah, hajinya nggak sah. Sementara juga dia masih sedang haid. Oke. Yang pertama, apabila masa tinggal di Mekah masih lama, agar menunggu hingga suci dan selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Jadi kalau masih lama di Mekah nggak apa-apa. Nih ibu umpamanya di Mina haid, pulang dari Mina kan tawaf ifadah. Nggak apa-apa, biarin dia, jangan jangan dipampet-pampet, jangan diminum pakai pel, jangan, biarin aja dia keluar. Karena ibu melontar boleh, walaupun kondisi masih haid, ya. Nanti pas nyampe di Mekah, tiris dah. Setelah itu baru ifadah, masih banyak waktu buat pulang. Oke. Jika jamaah segera pulang, maka hendaknya ia mengamat-ngamati waktu jeda suci ketika darah tidak keluar. Jadi ibu-ibu nih yang udah tahu siklusnya, ternyata saya haid itu tanggal 6. Sementara tanggal 6 itu sedang Jumratul Aqobah hari pertama. Berarti kalau udah 1 pekan, nah 1 pekan lagi udah mau pulang, nah itu boleh tuh. Berarti ibu minum tuh pil penundanya. Ya, atau bukan pulang, emang udah mau ke Madinah. Ya, maka minum ketika di Arafah, minum tiap hari biar nanti waktunya ifadah masih
tertunda. Terus bagaimana jika tidak bisa seperti itu? Diperkirakan cukup menggunakan pembalut yang rapat, yang tidak memungkinkan darah menetes, dan segera tawaf ifadah dan sa'i. Jika setelah selesai tawaf darah keluar lagi, maka masa jeda suci tadi dihukumi suci dan tawafnya sah. Jadi ketika memang kondisinya nggak bisa ditunda, pakai pel penunda, sumpel pakai pembalut. Ya, yang penting dia jangan berceceran. Ya, kalau perempuan-perempuan sekarang menstruasinya pembalutnya sudah aman. Kalau ternyata pembalutnya juga masih jebol, bawa pempes. Iya, pempes yang sempak itu dibawa. Biar nanti dia tembusnya kemana tuh? Pempes, kagak berceceran di lantai atau di mana-mana. Kalau dirasa aman, darahnya tidak berceceran, boleh tawaf ifadah, nggak apa-apa, ya kan? Atau umpamanya ini sedikit kayaknya tiris nih ya, tiris kayaknya ya nih ya. Nah, mandi dia buru-buru, ibu yakin itu tiris, ternyata tetap ibu pakai pembalut walaupun udah dirasa tiris, belum waktunya tiris, memang gitu kan? Dia tawaf, karena bergerak tawaf itu pas pulang atau setelah tawaf dia periksa, lah kok keluar ini? Nah, maka tawafnya tetap sah dan lanjutkan ke sa'i, sa'inya juga sah. Gitu ya. Lanjut. Menurut mazhab Imam Hanafi, membolehkan tawaf ifadah dalam kondisi haid, tapi dikenakan dam 1 ekor onta. Nggak mungkin dah kita pakai itu. Boleh haid tawaf, tapi kena dam 1 ekor onta. Ya, emang haji bawa duit dari rumah 50 juta. Ya, kayaknya 50 juta nol yang gelinding 2. Ya, gitu ya. Jarang orang kita haji bawa duit jajannya berapa? 50 juta. 1 ekor onta itu 50 juta. Ya. Kemudian selanjutnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, boleh tawaf ifadah dalam kondisi haid tetapi dikenakan dam 1 ekor kambing. Kalau ibu mau tawaf juga dalam kondisi mens, boleh, tapi bayar dam. Walaupun itu apa? Rukun. Ya, rukun kan nggak boleh kena dam. Tetapi ada juga nih, jika kondisi darurat karena segera pulang dan tidak punya uang cukup untuk membayar dam, jamaah dapat menggunakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Duit nggak punya buat beli kambing, ya, apalagi beli onta nggak punya. Ya, maka kita ambil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kayaknya kalau punya duit gak tetap ngambil pendapat ini kayaknya juga ya. Karena duitnya buat apa tuh? Buat oleh-oleh ya. Apa kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Keduanya tidak menjadikan suci sebagai syarat sah tawaf. Jamaah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i tanpa dikenakan dam. Enak dah tuh pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ibu-ibu aman nih. Ingetin Bun ya. Besok kalau ibu-ibu ketemu ada orang yang mens, kemudian udah waktunya mau tawaf ifadah, boleh dia tawaf ifadah, yang penting disumpel, dirapiin, jangan sampai netes, tidak kena dam menurut mazhab atau pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oke. Lanjut yang itu ke Raudhah. Ada yang ditanya? Pas, cukup. Nah, pokoknya nanti kalau kurang lupa ingat, buka aja YouTube-nya. Ya, didengerin ulang supaya benar-benar apa? Nyangkat, apal. Jadi ibu nanti sambil ngepel, sambil ngeriska, dengerin ulang lagi YouTube-nya. Ya. Next. Oke, satu sebentar lo. Tawaf wada. Tawaf wada itu buat haji itu wajib haji. Ya, kalau ada jamaah yang tidak tawaf wada, maka hajinya sah tapi bayar dam.
Oke, kita cek ya. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum jamaah haji meninggalkan Mekah. Tawaf wada hukumnya wajib bagi meninggalkan kena dam, menyembelih kambing menurut Syafi'iyah, Hanabiyah dan Hanabilah, Imam Malik, Daud. Tawaf wada hukumnya sunnah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, tawaf wada itu hukumnya wajib bagi jamaah haji. Kalau dia tidak tawaf wada, maka hajinya tetap sah tapi bayar 1 ekor kambing. Oke. Kewajiban tawaf wada gugur dan tidak kena dam bagi, nih dengerin. Jadi dia tidak tawaf wada dan tidak kena dam. Ini bisa terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, dia nggak tawaf wada dan dia juga nggak dikenakan dam. Bagi siapa? 1, jamaah wanita yang sedang haid, istihadah, orang yang beser, anak kecil, orang yang fisiknya lemah, orang yang luka darah terus menerus, orang yang tertekan, dan orang yang tertinggal rombongan. Nih umpamanya orang dia belanja baik ya, nggak tahu ya jamaahnya udah pada tawaf, kok udah selesai ya. Lah jamaah gua pada kemana ini ya? Ayo aja ngutak nyari belanjaan umpamanya ya. Akhirnya ketinggalan tuh tawaf wada. Maka orang ini boleh tidak tawaf wada atau beser. Dikit-dikit kencing, begitu kan? Kan syarat sah tawaf itu suci. Ya, maka saya pesan banget dari kapan-kapan, mau bapak-bapak kek, mau ibu-ibu kek, pokoknya siapin pempes. Ya, bapak-bapak besok tawaf wada tetap pakai ihram. Ya, pakai ihram, karena kalau nggak pakai ihram nggak boleh masuk kawasan Ka'bah. Walaupun di dalamnya pakai celana. Karena tawaf wada tidak niat ihram. Cuma pakaian doang yang ihram, tapi tidak niat ihram. Oke. Wanita haid cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram ketika akan meninggalkan Mekah, tuh boleh. Ya, perempuan haid tidak perlu tawaf wada, tapi tetap datang ke depan Masjidil Haram. Berdoa sebagai tanda perpisahan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Ya. Habis dia kagak tawaf ya, habis dia perpisahan dari jauh depan Masjidil Haram, habis itu dia keliling di Tor Zam-Zam. belanja lagi ya. Tawafnya yang di Ka'bah kagak, tawafnya malah di mana? Pasar, ngabisin real nih sayang ya, beli yang kuning-kuning kayak beli apa kayak gitu ya. Terus jamaah haji lemah karena usia atau sakit sehingga mengalami kesulitan jika melaksanakan tawaf wada. Boleh ya, kalau kondisinya sakit ya udah mau diapain ya. Tapi kalau pakai penasaran juga nggak apa-apa, pakai jasa kursi roda didorong. Ya. Kemudian tawaf wada dapat disatukan dengan tawaf ifadah. Boleh kalau udah waktunya mepet nih ya. Tawaf ifadah kan rukun. Dia tidak boleh tidak tawaf wada, tawaf ifadah. Kalau tidak tawaf ifadah maka hajinya nggak sah. Tapi antara tawaf ifadah dengan pulang udah berderekan, deket. Udah jadiin satu sama tawaf wada. Nggak apa-apa, ya. Bagi siapa? Bagi jamaah dalam kondisi uzur, misalnya sakit yang menjadikan sangat berat untuk tidak memungkinkan melaksanakan keduanya secara terpisah. Habis tawaf ifadah, terus tawaf wada. Nggak mungkin dia 2 kali tawaf. Maka boleh disatukan, ya. Jamaah dalam masa tinggal di Mekah sangat terbatas karena harus segera pulang ke tanah air, khususnya jamaah bagi gelombang pertama atau di kloter-kloter awal. Maka boleh digabung tawaf ifadahnya sama tawaf wada, sekalian perpisahan dah. Ya. Kenapa ini dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan tawaf ifadah? Walaupun kondisi kita, fisik kita kurang memungkinkan. Makanya saya bilang tadi, umpamanya ada jamaah kalau dia tawaf ifadah nggak kuat, maka ada duitnya sewa kursi roda. Kenapa? Karena momen tawaf wada itu momen perpisahan kita. Ya, dulu waktu datang kita tawaf kudum namanya, tawaf penghormati dengan Baitullah. Pulang kita pamitan, maka jadi tamu masa nggak pamitan lagi? Ya. Yang kedua, tawaf wada itu adalah momen berdoa, kita minta biar datang berkali-kali. Makanya di tawaf wada itu satu doa. Nih doanya dengerin. Doa tawaf wada.
Allahumma rzuqna al-auda hadzal bait karrat ba'da marrat taibuna abiduna. Ada yang paham tuh? Tuh apa tuh? Nggak hafal. Nanti al dapat buku dikasih. Nanti semua dapat buku ya. Dapat buku, cari halaman yang bacaannya tawaf wada. Di dalam buku itu ada Allahumma rzuqna al-auda hadzal bait karrat ba'da marrat. Apa artinya? Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berkali-kali. Jadi bukan tahun depan mintanya. Ya, kita minta biar datang ke Baitullah berkali-kali. Itu ada di mana? Tawaf wada. Makanya kalau kagak tawaf wada rugi. Sayang. Pokoknya Allah berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi ke sini, ke rumahmu ini berkali-kali. Pulang dari haji, bulan Juli udah balik lagi. Enak ya tuh? Enak bu? Pengen begitu? Ya udah, sertifikat sama patok katanya. Ya, bawa aja ya. Itu doanya ada di tawaf wada. Makanya jangan disia-siakan ketika tawaf wada. Ya, perpisahan kita dengan apa? Baitullah. Oke, next. Yang itu Raudhah. Ani tanya bu, ini udah paham semua ya? Udah jelas semua? Apa paham guru? Guru yang paham ya? Oke. Nih, saya ulangi lagi. Bolehkah wanita haid ziarah ke Raudhah, ke makam Nabi? Terutama ke Raudhah nih. Raudhah itu kan sekarang udah di dalam masjid. Ya, sementara ibu-ibu sedang haid. Sementara juga ke Raudhah itu pakai tasrih. Udah ada tanggalnya, udah ada jamnya. Jadi ibu-ibu nggak bisa ke Raudhah itu 2 kali. Sekali. Setiap jamaah punya jatah ke Raudhah sekali. Itu ada jamnya dan ada harinya, tanggalnya. Nggak boleh kelewat dan nggak boleh sebelumnya, karena semua diperiksa. Ya, oke. Mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak bagi wanita haid untuk lewat atau berdiam diri al-muksu ya di dalam masjid, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti takut menghindari ancaman atau kezaliman. Jadi menurut mazhab Imam Malik, pokoknya haram perempuan yang datang ke masjid kayak gini nih, kalau lagi haid. Ya. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i membolehkan. Lagi-lagi Syafi'i membolehkan. Ya, bergembiralah perempuan yang haid nih. Orang yang junub, wanita haid, wanita nifas masuk dan berjalan di dalam masjid. Dengan syarat darah haidnya terjaga, tidak menetes, tetapi tidak boleh berdiam diri. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab apa nih? Hanafi, begini nggak boleh nih kalau lagi haid. Kalau tebang lewat doang melintas boleh. Yang penting dia rapi, disumpel, nggak netes. Lewat doang boleh, tapi berdiam tidak boleh. Nah, ketika ibu di Raudhah pasti berdiam. Apalagi perempuan, ngantrinya panjang. Karena istri saya protes, lah gimana tuh katanya kalau berdiam diri doang? Kan perempuan kalau masuk Raudhah tuh ngantri panjang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tuh ngantrinya di luar masjid. Kalau perempuan ngantrinya di dalam masjid. Nah, sementara ibu sedang haid. Kalau kagak ke Raudhah, kesempatan sekali di waktu itu. Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi boleh ke masjid lewat doang, tapi nggak boleh apa? Berdiam. Oke. Kita ambil mazhab lain ya. Mazhab apa nih? Hambali. Mazhab Hambali membolehkan orang junub, wanita haid dan nifas berjalan di masjid ketika darah belum berhenti dan aman tidak akan menetes dan mengotori masjid, namun tidak boleh berdiam diri. Namun jika darah haid atau
atau nipasnya telah berhenti, mampet, wanita tersebut boleh berdiam diri di dalam masjid walaupun belum mandi. Ya, menurut mazhab Imam Hanafi masih tetap nggak boleh tuh Bu berdiam diri ketika haid ya. Lagi-lagi di raudhah nggak bisa jalan, maksudnya nggak bisa lewat doang, dia harus berdiam diri. Kemudian mazhab Imam Ahmad dan Al-Muzani, Ibnu Al-Munzir berpendapat boleh berjalan atau berdiam diri di dalam masjid karena orang muslim itu tidak najis. Jadi ambil mazhab yang terakhir. Lebah ini boleh. Kenapa dalilnya? Karena yang najis itu innamal musyrikuna najasun. Jadi yang najis itu orang musyrik. Jadi kalau orang muslim enggak najis, yang najis apanya? Darahnya, bukan orangnya. Ya, ibu ini enggak najis. Bedakan kalau najis mah kayak kita megang anjing. Kita kan takut anjing ya, bukan karena galaknya, tapi karena anjing itu apa? Najis. Apalagi kalau sampai dijilat anjing, itu yang kita takut. Ya. Kita ini orang muslim, dicolek sama muslim lain enggak najis. Makanya ada orang yang pahamnya begini, pokoknya nih masjid, khusus masjidnya golongan ini, kalau ada golongan ini datang ke masjid ini diusap-usap tuh, dibersihin tuh, mungkin begitu ada ya. Maka orang muslim itu tidak najis. Maka ibu-ibu nih kalau biasa menemui haid ketika raudhah, pokoknya sumpel yang rapet, jangan sampai netes ya, walaupun belum tiris, walaupun belum mandi ke raudhah. Cuma tidak boleh sholat. Jadi pas masuk ke raudhah, ibu-ibu cukup apa? Sholat doa. Nah, berdoa silakan dah. Makanya saya bilang tempo hari dari rumah doanya udah disiapin, sehingga nanti ketika nyampe di raudhah duduk, gue mau berdoa apa ini ya? Apa yang gue mau doain ya? Gitu ya. Tinggal gelar doang tuh doanya. Kalau dari rumah udah kita siapin. Karena di raudhah waktunya apa? Sebentar. Paling lama 30 menit, paling lama udah diusir-usirin tuh. Nah kan ibu-ibu nih boleh nanti pasang strategi. Apa doanya sambil berdiri sholat, Allahu Akbar. Malah itu kita lagi doa tuh, ayo aja doa begitu ya. Ya kalau lagi sholat kita nggak diusir. Ya atau berdoanya lagi sujud aja begitu ya. Padahal kita sedang apa tuh? Berdoa. Ya kan paling nggak kalau kagak mau bangun diangkat pantatnya, ayo keluar gitu. Sujud lama aman begitu ya. Oke, udah habis. Dah, cukup ya. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, saya tutup. Nggak ada, udah cukup. Nah, oke ya. Kayaknya udah paham semua ini ya. Ya, ilmunya udah di luar kepala semua. Belum pada masuk. Di luar kepala semua belum pada masuk ya. Belum ada yang masuk ya. Soalnya sajennya kurang, kagak bawa beras. Coba kalau bawa beras segantang per orang ya. Masuk dah itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya salah satu narasumber yang mengantarkan Bapak Ibu untuk bisa ke tanah suci. Yang pertama, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada tingkah laku, perkataan yang kurang pas, kurang layak, mohon dimaafin ya Bapak Ibu. Yang kedua, semoga kita bisa bertemu nanti di sono. Kalau besok ketemu saya colek. Nah itu seneng yang ono yang ngeliatin doang ya. Gitu. Colek, sekali nyolek, sekali nenteng korma aja Ustaz kemarin ya, gitu. Ingat dah tuh, saya ingat dah ya. Oh ini nih jamaah yang dari Gabus nih. Pokoknya nanti kalau ketemu di sana tegur kita. Nah, takutnya nanti kita salah negor. Kalau Bapak Ibu pengen mengulang-ulang pertemuan kita di sini ya tinggal gampang buka YouTube-nya, buka TikTok-nya. Alhamdulillah tuh. Kemarin yang saya jelasin tentang gula ya, itu diupload di TikTok. Hari ini tadi saya lihat penontonnya 1.200.000 menonton. Oh, di atas 1 juta penontonnya. Ini jamaah dari Gabus semua ini, Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, hajinya haji mabrur. Gimana kemarin jargonnya? Haji 2025
haji sehat, haji kuat, haji mabrur. Sekali lagi coba. Haji 2025. Ya Rob. Semuanya biar sehat, semuanya biar kuat, ya. Dan yang paling penting dapat mabrur. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita apa yang kita niatkan Allah berikan kemudahan. Dan mohon doanya juga KBH kami, KBH Wafiz Alamin Center yang baru pertama kali tahun ini. Ya, ini perdana. Izinnya baru keluar. Mohon dibacain Fatihah, mudah-mudahan tahun depan jamaahnya membeludak. Ya, menjadi KBH terdepan pilihan jamaah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para KUA dan seluruh panitia. Mohon maaf ya.